Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan meneruskan kembali kajian kitab Fatawa wa Mauqifu A'immati wa Ulama'i Ahlussunnati wal Jamaah min Aqaidis Syiah, yang terjemahannya fatwa dan pendirian ulama sunni terhadap akidah Syiah, yang ditulis oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimallahu taala. Sekarang kita sampai pada halaman ke-12, baik yang bahasa Arabnya atau bahasa Indonesianya. Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah rahimahullah ta'ala bahwasanya beliau menyimpulkan dari kitab-kitab Indo Asy-Syiah Ar-Rafidhah qatarahumullah ada 10 akidah yang mereka yakini meskipun secara global, yang menunjukkan bahwasanya mustahil mereka dikatakan sebagai kaum muslimin. Artinya 10 poin tersebut menunjukkan bagaimana jauhnya mereka dari agama al-Islam. Poin yang pertama sudah kita sampaikan, yaitu bahwasanya kelompok Syiah Rafidhah meyakini bahwasanya para sahabat Rasul SAW itu murtad sepeninggal Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita bacakan ucapan-ucapan tokoh-tokoh mereka, demikian pula dari kitab-kitab mereka. Kemudian poin yang kedua, tsaniyan, ta'taqidu syi'atu anna sahabata khanullaha wa khanu amanatihim wa annahum harraful qur'ana wa ghayyaru wa hadafu al-katsira minhu wa zadu fihi. Kelompok Syiah Rafidhah mereka meyakini bahwasanya para sahabat Rasul SAW, mereka telah mengkhianati Allah, mengkhianati amanah mereka, yaitu bahwasanya mereka telah menyelewengkan Al-Quran dan merubah Al-Quran dan menghapus kebanyakan dari Al-Quran, dan mereka menambah di dalam Al-Quranul Karim. Ini juga sudah kita sampaikan dari kitab mereka, baik kitab Ushul Kafi, kalau nggak salah 2 minggu yang lalu kita bawakan bukunya dan kita bacakan ucapan-ucapan Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi tersebut. Di antaranya bahwasanya mereka punya mushaf Fatimah, yang mana mushaf Fatimah itu 3 kali lipat dibandingkan mushaf yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kata mereka bahwasanya Al-Quran alladzi ja'a bi Jibril ila Muhammad sallallahu sab'ata asyara alfi ayatin, bahwasanya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Jibril, yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad, itu sebetulnya 17.000 ayat. Yang tinggal sekarang ini cuma 6.000 sekian ayat. Berarti 2/3-nya telah dibuang, diselewengkan oleh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tuduhan dusta, ini adalah tuduhan keji, pelecehan kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada kitab Al-Quran. Allah telah mengatakan Allah akan menjaga Al-Quran sampai akhir zaman. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Namun mereka mengatakan bahwasanya para sahabat sukses menyelewengkan Al-Quran. Ini adalah celaan terhadap firman Allah, terhadap kalam Allah, dan terhadap Al-Quran Al-Karim. Kemudian juga di dalam ucapan mereka terdapat celaan terhadap para
atau pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul SAW tidak bisa mendidik para sahabatnya sehingga para sahabat mengkhianati Al-Qur'an Karim. Nauzubillahi min dzalik. Kemudian dikatakan di sini wazadu fihi, mereka menambah di dalam Al-Qur'an tersebut. Wa annahum hum wa man walahum waqtada bihim kuffarun, sehingga mereka menyimpulkan bahwasanya para sahabat dan yang berloyal kepada para sahabat dan yang mengikuti para sahabat adalah kafir. Jadi mereka meyakini kita kaum muslimin yang mengikuti para sahabat Rasulullah SAW dianggap kafir oleh mereka. Maka tidak segan-segan kalau mereka punya kesempatan, mereka akan membantai kaum muslimin seperti yang insyaallah akan disampaikan juga oleh Al-Ustaz Muhammad bin Abdullah, bagaimana kekejaman Syiah sepanjang zaman sampai detik ini, ya. Seperti yang kita contohkan seringkali, yaitu di negeri Suriah sana dan juga di negeri Yaman, bagaimana mereka mengepung sebuah desa yang sangat kecil, sampai 80 hari lebih sekarang ini mereka dikepung, tidak boleh masuk, dimasukkan pasokan makanan sampai obat-obatan. Bahkan kalau kita melihat kisah-kisah mereka, seorang ibu melihat anaknya meninggal dunia karena kelaparan. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah kekejaman Syiah Ar-Rafidhah yang tidak bisa dibiarkan. Harus betul-betul disampaikan kepada umat bahwasanya mereka adalah musuh Islam dan kaum muslimin, meskipun mereka berkedok menjadi pengikut Al-Bait, padahal mereka adalah musuh-musuh Al-Baitnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara keyakinan mereka bahwasanya para sahabat itu kafir karena mereka katanya merubah Al-Quran, merubah atau menambah-nambah, mengurangi isi Al-Quran Al-Karim. La yaqbalullahu minhu sarfan wala adla. Mereka meyakini ibadahnya para sahabat, ibadahnya kaum muslimin tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal merekalah yang kufar, padahal merekalah yang tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, karena mereka adalah al-munafiqun, mereka adalah al-musyrikun, dan mereka adalah al-kafirun. Di sini ingin kita sejenak menukilkan sebagian ucapan-ucapan tokoh-tokoh mereka tentang bahwasanya para sahabat dituduh menyelewengkan, menambah atau mengkhianati Allah, mengkhianati Al-Qur'an Karim. Sebenarnya sudah kita sampaikan kemarin dari kitab mereka, yaitu kitab Malayah Durhu Al-Faqih, kitab induk mereka, atau salah satu kitab induk mereka yang 4. Di antaranya apa? Kitab Malayah Durhu Al-Faqih yang ditulis oleh At-Tibrisi. Sudah kita bukan itu, namun kitab Faslul Khitab fi Isbati Tahrif Kitab Rabbil Arbab. Kita kemarin bawakan kitabnya, yaitu kitab yang berjudul Faslul Khitab, ucapan yang paten tentang penetapan adanya penyelewengan di dalam Al-Qur'an Karim yang dikarang oleh At-Tibrizi. Di situ dibawakan bahwasanya ada kata mereka dalil-dalil yang menyebutkan Al-Qur'an telah ditambah dan dikurangi. Di antaranya mereka menuduh Utsman Al-Khalifah Ar-Rasyid Dzun Nurain telah menyelewengkan Al-Qur'an Karim. Ini sekali lagi sudah termaktub dalam kitab-kitab induk mereka. Jadi tidak ada hilah, tidak ada lagi kepalsuan yang disampaikan oleh kelompok Syiah Rafidhah bahwasanya mereka mengakui bahwasanya Al-Qur'an kita sama dengan Al-Qur'an kaum muslimin. Yang adalah taqiyahnya mereka. Karena memang buku-buku induk mereka telah menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bahwasanya Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kaum muslimin itu telah diselewengkan. Kalau ada yang mengingkari dari kelompok Syiah Rafidhah, itu adalah taqiyah mereka untuk mengelabui kaum muslimin. Di antaranya di sini adapun kitab Al-Kafi kemarin sudah kita sampaikan, yang merupakan kitab pertama mereka yang paling suci dari kitab-kitab hadis mereka. Sudah kita sampaikan beberapa ayat yang dikatakan bahwasanya itu telah diselewengkan oleh para sahabat. Sekarang dari kitab mereka yang lain, yaitu kitab namanya Al-Istighatsah karangan Abdul Qasim Al-Kufi. Dia mengatakan halaman 25, wa min bidaihi annahu lamma arada an yajma'a ma tahayya min al-Qur'an sarakha munadihi fil Madinah. Di antara kata orang Syiah ini, di antara kebid'ahannya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya ketika dia ingin untuk mengumpulkan Al-Qur'an, dia mengutus seseorang untuk menyeru di kota Madinah, man kana indahu syai'un minal Qur'an falyatina bihi.
barang siapa yang memiliki sesuatu dari Al-Quran, maka hendaklah dikumpulkan kepada kami. Kata orang Syiah ini. Summa qala la naqbalu min ahadin minhu syai'an illa bisyahidai adlin. Dan kita tidak akan menerima sesuatu pun dari Al-Quran kecuali dengan persaksian dua orang yang adil. Kemudian kata orang Syiah ini, wa inna ma arada hadzal hal li alla yaqbalu ma allafahu amirul mukminin alaihi salam. Semua itu adalah taktiknya Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak menerima Al-Quran yang telah disusun oleh Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sudah kita sampaikan juga dari ucapan Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi, bahwasanya kata mereka tidak ada seorang pun yang bisa mengumpulkan Al-Quran secara lengkap kecuali Amirul Mukminin radhiyallahu taala anhu, yaitu Ali bin Abi Thalib. Selain itu adalah dusta, selain itu kata mereka adalah Al-Quran yang palsu. Kemudian itkana allafa fi dzalikal waqt jami'al Quran bitamami wa kamalihi min ibtida'i ila khatimatihi ala naski tanzilihi. Yang mana Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib telah menyusun Al-Quran secara komplit, secara lengkap. Falam yaqbal dzalika minhu. Namun Abu Bakar As-Siddiq tidak mau menerima Al-Quran yang disusun oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Khaufan an yudhar fihi ma yufsidu alaihim amrahum fa idzalika qalu la naqbal Quran min ahadin illa bi syahidai adlin. Katanya tujuannya agar tidak dibongkar aibnya para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Intinya di sini bahwasanya mereka menuduh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu ketika menyusun Al-Quran, dialah yang pertama kali menyelewengkan, mengurangi Al-Quranul Karim, dan dia tidak menerima Al-Quran yang disusun oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ini adalah keyakinan mereka bahwasanya sekarang ini yang di tangan kaum muslimin Al-Qurannya tidak komplit karena bukan dari susunannya Ali bin Abi Thalib. Namun sekarang di mana Al-Quran yang disusun oleh Ali bin Abi Thalib? Katanya disimpan oleh Imam Mahdinya mereka yang fiktif, yang bersembunyi di sirdap, di gua, yang kata mereka akan muncul pada akhir zaman nanti. Qatalahumullah. Ini adalah kedustaan kelompok Syiah Rafidhah kepada Allah, Rasul dan para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga terhadap ahlu baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sampaikan, ini sebetulnya tuduhan juga yang kecil kepada ahlul bait, kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kalau misalnya Abu Bakar As-Siddiq beliau tidak mau menerima Al-Quran yang lengkap yang disusun Ali bin Abi Thalib, kenapa Ali bin Abi Thalib diam, tidak memberontak misalnya? Padahal itu adalah kitab suci, padahal itu adalah amanatnya Rasulullah SAW, seandainya itu betul. Ini sekaligus tuduhan terhadap Ali bin Abi Thalib, bahwa Ali bin Abi Thalib takut dan seterusnya, tidak mau membongkar di hadapan masyarakat. Padahal sekali lagi semuanya adalah kedustaannya, bualannya orang Syiah Rafidhah qatalahumullah. Kemudian tokoh mereka yang bernama Asy-Syaikh Al-Mufid dalam kitabnya Awail Maqalat halaman ke-13, kata dia, ittafaqatil imamiyah ala wujubi ruj'ati katsir minal amwat ila dunya. Bahwasanya telah sepakat kelompok Syiah Al-Imamiyah, Isna Asyariyah, kelompok Syiah Rafidhah tentang pastinya reinkarnasi, kembalinya manusia setelah kematiannya ke dunia ini. Ini diantara nanti akan juga disebutkan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar Abdullah, bahwa kelompok Syiah Rafidhah mereka meyakini adanya reinkarnasi, hidupnya manusia kembali setelah matinya ke dunia ini, sebagaimana akidahnya orang-orang Hindu atau Buddha. Kata dia bahwasanya kelompok Syiah Imamiyah Asy-Syiah Rafidhah meyakini pasti adanya reinkarnasi pada kebanyakan orang-orang yang mati ke dunia ini qabla yaumil qiyamah, sebelum hari kiamat. Wattafaqu ala itlaqil bada fi wasfillahi ta'ala, dan mereka juga sepakat mensifati Allah dengan al-bada, yaitu dahulunya Allah tidak tahu, kemudian setelah terjadi baru Allah tahu. Ini juga merupakan salah satu kekufrannya mereka, menuduh Allah itu jahil. Memang ini adalah warisannya nenek moyang mereka dari orang-orang al-Yahud. Kelakuannya orang Yahudi adalah suka mencela Allah Subhanahu wa taala. Qalatil yahudu yadullahi maghlula. Orang Yahudi mengatakan tangan Allah terbelenggu, celaan terhadap Allah, pelecehan terhadap Allah, dan itu diwarisi juga oleh cucu mereka orang-orang Syiah Rafidhah. Demikian pula Allah mengatakan qasami Allah qala ladina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah telah mendengarkan ucapan orang-orang al-Yahud yang mereka mengatakan kami adalah orang yang kaya sedangkan Allah adalah
miskin. Ini adalah juga celaan terhadap Allah, diwarisi oleh Syiah Ar-Rafidhah dengan mengatakan Allah itu dahulunya jahil, kemudian setelah terjadi sesuatu baru Allah tahu. Naudzubillah min dzalik. Ini berlainan dengan keyakinan mereka terhadap imamnya mereka yang mengatakan bahwa imam-imam mereka tahu apa yang sebelum terjadi, apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi. Makanya mereka ini Tuhannya, sesembahannya, Rabbnya bukan sebagaimana Rabbnya kaum muslimin. Kemudian kata mereka atau kata Asy-Syaikh Al-Mufid di sini, wattafaqu ala anna a'immatud dullal khalafu fi katsirin min tahrifil Qur'an. Dan kelompok Syiah Rafidhah sepakat bahwasanya imam-imam yang penyesat yang mereka maksud adalah para sahabat Rasulullah SAW, mereka menyelisihi yaitu Al-Quran Karim, yaitu tentang masalah tahriful Quran. Mereka lah yang mentahrif, menyelewengkan Al-Quran Karim. Wa adalu fihi an mujibit tanzil wa sunnati Nabi SAW. Mereka berpaling, mereka menyimpang dari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini ucapan tokoh-tokoh mereka yang menuduh para sahabat telah menyelewengkan Al-Quran Karim. Sekarang itu dari kitab ya. Sekarang ingin kita sampaikan ucapan tokoh mereka yang juga sama menuduh para sahabat Rasulullah SAW itu telah menyelewengkan Al-Quran Karim. القرآن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، لذلك ترتيب القرآن عندهم يكون جديدا. يكشف أسرار القرآن صاحب الزمان صلوات الله وسلامه عليه، لذلك ترتيب القرآن عندهم يكون جديدا. Intinya ada seorang tokoh Syiah ya dari Iran sana yang mereka meyakini bahwa pasti para sahabat Rasulullah SAW itu menyelewengkan Al-Quran Karim. Bahkan ada juga ya ucapan banyak sebenarnya kita download di sini dari internet, ucapan-ucapan tokoh-tokoh Syiah yang mereka menuduh para sahabat Rasulullah. Waalaikumsalam ahlan. طيب ظاهركم تطهيرا يا أخ أبو الوليد نساء النبي لسنا من أهل البيت. شوف يا أخ أبو الوليد اقرأ من أولها. يا أيها النبي قل لأزواجك. سياق حملة على نساء النبي. يا نساء النبي يا شيخ علي مو يا أيها النبي، يا نساء النبي. يا أيها النبي قل لأزواجك قبلها. يا أيها النبي قل لأزواجك 28 بالأحزاب تبكي. افهم علي. نعم. صحيح. افهم علي يا أبو. افهم علي يا أبو الوليد. أولا السياق حملة شديدة على نساء النبي ونصها مدح لأهل البيت. هذا تعريض فيهن. هذه واحدة. يا شيخ علي الله يخليك يا شيخ علي. اصبر يا شيخ علي احنا اللغة العربية واضحة يا شيخ علي. يا نساء النبي الخطاب موجه. Ya, intinya di sini ada pembicaraan antara seorang Sunni yang dia ingin membantah Syiah. Ini ada dialog interaktif di televisinya orang-orang Syiah, bahwasanya orang Syiah ini mengatakan ayat dalam surat Al-Ahzab yang di situ ada kata-kata innama yuridullahu liyudhiba ankum rijza 'alal bait wa yutahhirakum tathira. Bahwasanya Allah menginginkan untuk mensucikan para istri Rasulullah SAW yang merupakan al-baitnya Nabi SAW. Kata orang Syiah Al-Mal'un ini bahwasanya ayat tersebut itu ditempatkan bukan pada tempatnya oleh para sahabat Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata mereka bahwasanya ayat itu bukan sebetulnya pada ayat yang berkaitan tentang isi-isi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun tempat yang lain. Tujuannya untuk mereka mengeluarkan isi-isi Nabi sallallahu dari ahli baitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga mereka dengan leluasa mencaci maki melaknat para istri-istri Rasulullah SAW, di antaranya Aisyah dan Hafsah radhiyallahu taala anhuma. Ini kalau kita dengarkan ucapan-ucapannya panjang lebar, ya tidak lain dan tidak bukan inilah kekufurannya orang-orang Syiah qatalahumullah yang mereka menuduh para sahabat telah menyelewengkan ayat-ayat Al-Qur'anul Al-Karim. Yaitu poin yang kedua, insyaallah kita akan juga tegaskan pada tempatnya lagi. Ini sudah kita sampaikan, ini poin-poin global saja yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Umar bin Abdullah tentang akidah kufurnya Syiah Rafidhah. Ya, di sini beliau sebutkan secara global. Nanti pada ini masih pembukaan kita ini.
Pembukaannya agak panjang lebar. Nanti pada waktu intinya beliau akan sebutkan salah satu beberapa bukti dari kitab-kitab mereka. Yang ketiga, ta'taqidu syi'atu anal khilafata tajibu an takuna fi Ali bin Abi Thalib wal Hasan wal Husain wa tis'a min auladil Husain radhiyallahu anhum ajma'in. Kelompok Syiah Rafidhah meyakini bahwasanya kekhalifahan itu wajib pada keturunannya Ali bin Abi Thalib, harus pada Ali bin Abi Thalib, artinya setelah Rasul harus kepada Ali bin Abi Thalib, kemudian kepada Al Hasan, kemudian kepada Al Husain, kemudian kepada 9 daripada anak-anaknya Al Husain radhiyallahu ta'ala anhum. Makanya mereka kelompok Syiah Rafidhah ini juga dinamakan kelompok Syiah Al Imamiyah Al Isnai Asyariyah, kelompok Syiah Imamiyah yang meyakini adanya 12 imam, yaitu diantaranya Ali bin Abi Thalib, Hasan Al Husain, dan sampai yang ke-12 yang majhul, yang fiktif, yang katanya sekarang masih bersembunyi di Sirdab sana, di daerah Iran sana. Kemudian radhiyallahu anhum ajma'in wa laysa fi ghairihim wa anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman radhiyallahu anhum ightasabu al-khilafata min aliyin karramallahu wajhah. Dan mereka meyakini bahwasanya kekhalifahan yang selain dari 9 itu tidak sah, ya. Dan bahwasanya Abu Bakar wa Umar wa Utsman mereka merampas kekhalifahan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Kalau kelompok Syiah Rafidhah mereka kebanyakannya memberikan doa dengan karramallahu wajhah. Ali karramallahu wajhah. Ini kurang tepat, tidak benar. Yang benar itu sebagaimana para ulama sunnah mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu untuk para sahabat Rasulullah SAW, karena mereka Allah katakan radhiyallahu anhu wa radu an. Adapun mengapa mereka mengatakan Ali karramallahu wajhah? Kata mereka karena Ali bin Abi Thalib wajahnya tidak pernah sujud kepada berhala. Maka kata ulama Ahlussunnah wal Jamaah, demikian pula dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu tidak pernah sujud kepada berhala. Namun inilah pengkultusannya orang Syiah Rafidhah kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Artinya doa seperti ini kita geser, kita ganti dengan radhiyallahu taala anhu. Karena memang ini adalah bau-baunya Syiah, sisa-sisanya Syiah yang selainnya kita tinggalkan. Cukup kita mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu sebagaimana yang Allah katakan dalam Al-Qur'an dan juga yang diucapkan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Wa annahum dhalamatun fasaqatun kuffarun yastahiquna al-la'na wal khulud finnar. Dan mereka orang-orang Syiah Rafidhah meyakini para sahabat tadi, Umar, Abu Bakar, Umar dan Utsman, mereka adalah orang dolim, fasik, kafir yang layak untuk dilaknat dan layak untuk apa? Dinyatakan kekal di dalam api neraka. Ya. Enggak tahu kini sudah pernah kita sampaikan atau tidak di sini tentang bagaimana syahadatnya orang Syiah. Sudah belum? Di sini ya, belum ya. Kita ingin sampaikan Syiah memiliki 5 syahadat. Ya, kalau kita kaum muslimin punya berapa syahadat? Hah? Punya 2 syahadatain. Mereka punya 5. Nanti akan kita sampaikan di sini. Mereka ini sebelum kita baca tontonkan, saksikan di sini, kita nukil dari ucapan mereka. Mereka mengatakan bahwasanya bersyahadat ketika mereka mentalkin orang mu'allaf itu pakai 5 syahadat. Yang mereka yang pertama asyhadu alla ilaha illallah, ya, wahdahu la syarikalah wa anna muhammadar rasulullah. Ini betul. Kemudian yang ketiga mereka tambah ini kebid'ahan mereka, wa anna aliyan amiral mukminin waliyullah. Bahwasanya amirul mukminin Ali bin Abi Thalib waliyullah. Kita yakini Ali bin Abi Thalib waliyullah, cuma dimasukkan sebagai asyahadah, perbuatan yang bid'ah. Kemudian yang keempat mereka mengatakan wa asyhadu anna fatimata wa abna'aha al-ma'sumin hujjatullah. Dan bahwasanya Fatimah dan anak-anaknya yang maksum dari kesalahan, mereka adalah hujah-hujahnya Allah. Mereka mengatakan yang terakhir, wa asyhadu anna Abu Bakrin wa Umar wa Utsmana wa Aisyah wa Hafsah finnar. Mereka mengatakan aku bersaksi bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman dan Aisyah dan Hafsah itu di dalam api neraka. Ini kita akan tunjukkan kepada antum biar kita tidak dituduh. Ini orang Syiahnya yang sekarang jadi dedengkotnya Syiah sekarang ini yang banyak muncul di internet, Yasir Habib dari
Kuwait asalnya, kemudian dia diusir, sekarang di London. Ya, sering menebarkan virus-virus Syiahnya di internet. Langsung yang terakhir ya, langsung yang bagaimana? Asyhadu anna Aba Bakr wa Umar wa Uthman wa Uthman wa Aisyah wa Hafsah kennar. Ya, Khalifi. Ya, itu adalah syahadatnya kelompok Asyi'ah Rafidhah yang disampaikan oleh tokoh mereka sekarang, Yasir Habib, yang dia menyatakan bahwasanya Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Maka bagaimana mungkin kita kaum muslimin bisa bersatu dengan orang-orang Asyi'ah Ar-Rafidhah yang mereka melaknat, bahkan menjadikan laknat tersebut sebagai syahadatnya mereka untuk mentalkin orang-orang yang mu'allaf kata mereka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang keempat, rabi'an, ta'taqidu syi'atu anna hadzal Qur'an alladzi bi aydin nas innama huwa muharrafun zida fi wa nuqisa minhul katsir. Mereka meyakini bahwa Al-Quran yang ada di tangan kaum muslimin sekarang itu telah diselewengkan, ditambah dan dikurangi kebanyakannya. Wa huwa laisa illa thulutsal Quran al-asli, yang mana Al-Quran yang ada sekarang ini tinggal sepertiganya saja. Alladzi huwa inda qaimi Muhammad bin Hasan al-Askari, yang mana aslinya lengkapnya itu sekarang ada di Imam Mahdinya mereka yang fiktif, yang majhul, yang tidak ada. Yang mereka katakan ada di Sirdab sana, yang bernama Muhammad bin Hasan al-Askari alladzi sayati bi inda khuruji min Sirdab, yang kata mereka akan muncul dari Sirdab, dari gua di Iran sana. Idahana waktu ketika mereka dia muncul itu akan dibawa Al-Quran yang lengkap katanya. Fayurfa hadzal Quran, akan diangkat Al-Quran yang ada sekarang ini, al-mutadawal bainan nas. Waqad amarat a'immatu Syiah atba'aha bi qiraati hadzal Quran al-mutadawal bainan nas. Namun ketika sekarang belum ada Quran yang lengkap, kelompok Syiah atau imam-imam Syiah memerintahkan kepada pengikutnya untuk membaca Quran yang ada apa adanya ini, ya. Wa amal bi ahkami, untuk mengamalkan hukum-hukumnya, meskipun ini aja sekedar slogan mereka saja. Jabran wa taqiyah, dalam rangka taqiyah. Hatta ya'tiya imamuhum al-ghaib, sampai datangnya imam mereka yang ghaib, bil Quran al-asri, dengan membawa Quran yang asli, alladzi allafa amil mu'minin Ali bin Abi Thalib hasba za'mihim, yang telah ditulis atau disusun oleh Amil Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, sesuai dengan pernyataan mereka kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Insyaallah ya, pada kesempatan yang mungkin kita bisa bacakan juga di sini. Al-Ustaz Muhammad Abdullah juga sebetulnya menukilkan tentang ucapan Nikmatul Al-Jazairi tentang bahwasanya orang-orang Syiah Rafidhah mereka sekarang ini taqiyah ketika membaca Al-Quran Karim yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Kalau mungkin yang bawa bahasa Arabnya halaman 34 ya. Enggak tahu yang bahasa Indonesianya. Yang coba bahasa Arabnya itu dinukilkan ucapan Nikmatullah Al-Jazairi dalam kitabnya Al-Anwar Nu'maniyah juz yang kedua halaman 363 sampai 364. Qala fa in qulta kaifa jazat qira'ah fi hadzal Qur'an ma'a ma lahika min at-taghyir. Ketika orang Syiah ditanya atau tokoh-tokoh Syiah ditanya, kenapa kok kita dibolehkan membaca Al-Qur'an yang ada di tengah-tengah kaum muslimin sekarang yang sudah mengalami perubahan? Kata dia, qad ruwiya fil akhbar annahum alaihimus salam amaru syi'atam bi qira'atim hadzal Qur'an. Yang pertama, karena banyak riwayat bahwasanya para imam-imam itu memerintahkan kepada kelompok Syiah Rafidhah untuk membaca Al-Quran al-mawjud bi aidin nas, tentang yang ada di tengah-tengah manusia sekarang, fi shalah, ketika mereka salat, wa ghairiha, dan yang lainnya. Kemudian kata dia yang terakhir, wa ghairiham wal amal bi ahkami hatta yadhhara maulana sahibuz zaman fayartafi al-Quran min aidin nas ila sama, yang mana nanti pada akhir zaman ketika munculnya imam mahdinya mereka, itu Al-Quran akan diangkat dari tangan manusia ke atas langit, wa yakhruju atau wa yukhrajul Quran alladzi allafahu amul mu'minin alaihi salam, yang mana nanti akan dikeluarkan Al-Quran yang asli, yang komplit, yang disusun oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala
anhu. Ini sekali lagi bagaimana penodaan mereka terhadap Al-Qur'anul Karim. Sekali lagi bagaimana mungkin mereka bisa dikatakan kaum muslimin, yang mana kaum muslimin sepakat Al-Qur'an sebagai kitab suci, sebagai kitab yang terus dijaga oleh Allah Ta'ala dari tangan-tangan yang ingin untuk menyelewengkannya. Kemudian yang kelima, ta'taqidu syi'atu anna a'immatahum ya'lamuna al-ghaiba wa annahum ya'lamuna ilma makana wa ma yakunu wa ya'lamuna fil jannati wa ma fin nari. Kelompok Syiah Rafidhah mereka meyakini bahwa imam yang mereka mengetahui yang gaib, mengetahui apa yang telah berlalu, apa yang sedang terjadi, dan apa yang akan terjadi. Ini sudah kita sampaikan dari ucapannya Al-Qulaini dalam kitabnya Al-Kafi. Wa ya'lamuna ma fil jannati wa ma fin nar. Mereka mengetahui apa yang di surga dan apa di neraka. Wa annahum la yamutuna illa bi ikhtiyarihim. Dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka. Ini juga sudah kita sampaikan, kita nukilkan, kita baca langsung asli dari kitabnya Al-Kafi, bahwasanya di dalam kitab Al-Kafi itu ada bab annal imma ya'lamuna ma tayamutun wa la yamutuna illa bi ikhtiyarin minhum. Bahwasanya imam mereka itu mengetahui kapan mereka akan mati dan mereka tidak mati kecuali dengan kehendak mereka sendiri. Ini adalah agamanya orang-orang yang sudah tidak berakal lagi. Wa annahum arfa minal malaikati wal anbiya war rasul, dan bahwasanya para imam mereka lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat, dari para nabi dan daripada ar-rusul. Ini juga sudah kita sampaikan dari ucapan tokoh mereka abad ini, yaitu Al-Khumaini Al-Halik, yang mana dia mengatakan dalam kitabnya Al-Hukumah Islamiyah, wa inna min daruriyati madhabina anna li a'immatina maqaman la yablughu malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Di antara ajaran mazhab Syiah Rafidhah kami, bahwasanya imam-imam kami punya kedudukan yang tidak bisa disamai, digapai oleh malaikat yang dekat atau oleh nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya para imam-imam mereka itu kedudukannya lebih tinggi daripada Jibril, lebih tinggi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naudzubillahi min dzalik. Wa anna arwahahum khuliqat min nuri azamatillah wa ajsaduhum wa arwahu syiatihim wa arwahul anbiya khuliqat min tinatin makhzunatin maknunatin tata alfi. Bahwasanya arwah-arwah mereka kelompok Syiah, ini bagaimana ta'assubnya mereka, bagaimana mereka ini seperti kelompok al-Yahud yang mengatakan mereka adalah Sya'bullah Mukhtar, yaitu manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya mereka itu diciptakan dari cahaya keagungan Allah. Dan jasad mereka, roh-roh kelompok Syiah Rafidhah dan roh para anbiya itu diciptakan dari tanah yang tersimpan di bawah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, artinya tanah pilihan. Wa laisa li ahadin ghairuhum atau ghairihim wa ghairi syiatihim fi dzalika nasib. Sedangkan yang bukan Syiah itu dari tanah yang jelek, yang paling buruk. Ini adalah bagaimana fanatiknya mereka kepada golongan Syiah mereka, yang mereka seperti orang Yahudi menghinakan selain bangsa mereka, qatalahumullah. Dan insyaallah akan kita baca juga ucapan-ucapan kelompok Syiah Rafidhah yang dinukilkan oleh Al-Ustaz Muhammad Abdullah pada waktunya nanti. Ini ingin kita sampaikan juga bagaimana kelompok Syiah Rafidhah qatalahumullah bukan hanya di luar negeri, di Indonesia juga sama, bagaimana keyakinan mereka terhadap terutama Al-Husain, bagaimana mereka menuhankan Al-Husain. Sebelum kita tunjukkan kepada antum videonya, di sini ada seorang Syiah di negeri kita ini yang dia mengatakan bahwasanya tisu itu, kertas itu sebenarnya nggak ada harganya, dibanting, dibuang sampai ada masalah. Namun kalau ada tulisan Al-Husain itu tidak boleh menyentuhnya kecuali yang wudu. Bagaimana mereka menyamakan nama Al-Husain dengan ayatul Quran. Ini sekali lagi. Sehingga seseorang bebas untuk memperlakukan kertas ini. Ini sih. Maka kertas ini di sembarang tempat. Tidak boleh disentuh kecuali dia dalam keadaan berwudu. Ketika di atas kertas ini tertulis nama suci Al-Husain, maka kertas ini menjadi bernilai. Tidak boleh diletakkan di sembarang tempat. Tidak boleh disentuh kecuali dia dalam keadaan berwudu.
kertas yang tadinya tidak memiliki nilai menjadi bernilai karena hanya bersentuhan dengan nama suci Abi Abdillah Al-Husain alaihissalam. Muawiyah alaihi la'na wal 'adzab al-alim. Ini orangnya. Tadi. Allah tempat. Tidak boleh disentuh kecuali dia dalam keadaan berwudu. Kertas yang tadinya tidak memiliki nilai menjadi bernilai karena hanya bersentuhan dengan nama suci Abi Abdillah Al-Husain alaihissalam. Muawiyah alaihi la'na wal 'adzab al-alim. Ya, jadi inilah ya akidah Asy'ariyah Rafidhah terhadap imam-imam mereka. Mereka menuhankan imam-imam mereka. Mereka menjadikan imam-imam mereka sebagai sesembahan-sesembahan mereka. Kalau kita yang tahu dari Al-Quran Al-Karim, bahwa Al-Quran Al-Karim itulah yang masuk ilal mutahharun, meskipun ada khilaf antara para ulama apakah boleh orang yang bersuci atau enggak bersuci, atau bolehkah orang yang enggak bersuci itu menyentuh Al-Quran. Itu ada khilaf antara para ulama, meskipun yang rajih wallahu alam boleh tidak berwudu sesuai dengan pendapat yang rajih, karena al-mu'min la yanjus, orang mukmin tidak najis. Namun mereka melebihkan nama Al-Husain daripada Al-Qur'anu Al-Karim. Namun itu sekali lagi Asy'ariyah Rafidhah mereka sangat amat menuhankan imam-imam mereka, mengalahkan bukan hanya mereka dan para nabi, bahkan mereka mengutamakan lebih mengataskan imam yang mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi dikatakan Allah itu tidak mengetahui sesuatu kecuali setelah terjadinya sesuatu itu. Artinya Allah dahulunya jahil. Adapun imam mereka mengetahui kapan mereka mati, mengetahui apa yang akan terjadi. Mereka lebih mengataskan imam mereka daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam di antara akidah Syiah Ar-Rafidhah yang tercantum dalam kitab-kitab mereka, ta'taqidu syi'atu annal ahaditsan nabawiyah wa sunnatal muhammadiyah al-mudawwarata fi kutubi sihai al-sunnah wa masanidiha la tusawi inda syiah janaha ba'udah. Kelompok Syiah Rafidhah mereka meyakini bahwasanya hadis-hadis Nabi SAW yang telah ditulis dalam kitab-kitab sahih seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Al-Arba'ah, Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai dan Ibnu Majah itu tidaklah bernilai sama sekali, bahkan tidak senilai dengan sayapnya nyamuk, kata mereka. Artinya tidak ada, jangankan hadis Al-Qur'an dilecehkan, apalagi hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min babi aula. Qatalahumullah. Kemudian yang ketujuh, ta'taqidu syi'atu firrujaati atau firrajaati, bahwa kelompok Syiah Rafidhah meyakini adanya reinkarnasi wa ayyurajaatil arwah ila ajsadiha fi hadhi dunya qabla yaumil qiyamah inda maji imamim al-ghaib. Kelompok Syiah Rafidhah meyakini bahwasanya orang yang telah mati akan dibangkitkan lagi ke dunia sebelum hari kiamat. Ketika datangnya imam ghaib mereka, imam yang fiktifnya mereka, yaitu Imam Mahdi mereka. Fayuhyi aliyan, pertama kali akan dihidupkan adalah Ali bin Abi Thalib. Wa auladahu, dan anak-anaknya. Wa syi'atahum, dan syi'anya mereka. Liyantaqimu min a'daihim alladzina sayuhyihim kadzalik. Dan mereka Ali bin Abi Thalib dan anak-anaknya akan menghidupkan kembali musuh-musuh mereka, kemudian mereka akan disiksa, akan membalas dendam atas perbuatan, kata mereka, musuh-musuh Ahlul Bait. Tentunya kata mereka kitab, orang-orang yang pertama kali akan jadikan target pembunuhan Imam Mahdinya mereka dan Syiahnya mereka. Jadi tidak aneh kalau misalnya terjadi pembantaian terhadap kaum muslimin yang dilakukan oleh Syiah, baik di Iran, di Irak, ataupun di Pakistan, ataupun mungkin di seperti Suriah dan Yaman. Karena memang inilah akidah mereka. Ada kesempatan mereka akan bantai kaum muslimin, itu adalah akidah mereka Syiah Ar-Rafidhah. Wa huwa hasba za'mi syi'ati Abu Bakar wa Umar wa Utsman, yang mereka menganggap bahwa musuh-musuh mereka pertama kali adalah Abu Bakar, Umar dan Utsman dan ummahatul mukminin. Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibunya orang-orang beriman. Wa man walahum, dan yang berloyalitas kepada mereka. Wa azarhum, dan yang menolong mereka. Waqtada bihim, dan yang mengikuti jejak mereka. Itu yang merupakan target pembunuhan orang-orang Syiah qatalahumullah nanti pada akhir zaman.
Di sini ingin kita sampaikan, nukilkan dari buku Asy-Syi'a wa Ta'riful Quran yang juga dibahas masalah reinkarnasi menurut orang-orang Asy-Syi'ah, Ar-Rafidhah qatalahumullah. Ini sebenarnya panjang dari kitab Al-Ihtijaj yang dikarang oleh At-Tibrizi juga. Dikatakan di sini dalam kitab tadi Al-Ihtijaj bahwasanya An-Nabi sallallahu wa Ali wa Fatimah wa dzurriyyatuhuma ridwanullah alaihim yarji'una ma'al mahdi al-khurafa ila dunya, atau ini ucapan pengarangnya. Wa tashtaqi Fatimah ila Rasulullah, ini kesimpulannya. Sekali lagi kalau mau dilihat dalam kitab Al-Ihtijaj atau dalam kitab Al-Anwar Nu'maniyah halaman juz kedua halaman 89, yang kesimpulannya disebutkan di sini bahwasanya Rasul SAW, Ali wa Fatimah dan keturunan mereka berdua akan kembali ke dunia bersama Imam Mahdi ke dunia ini. Kemudian fatashtaqi Fatimah ila Rasul SAW, Fatimah akan mengeluhkan kepada Rasul SAW tentang Abu Bakar wa Umar radhiyallahu anhuma bi annahuma ghasaba fadkan wa khilafata zaujiha, yang merampas tanahnya dan merampas kekhalifahan suaminya yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, wa arada harqa baitiha, yang mana dituduh bahwasanya Abu Bakar wa Umar menginginkan untuk membakar rumahnya Fatimah. Ini ada kedustaan orang-orang Asy-Syi'ah qatalahumullah. Kemudian summa yaqumu ba'da Ali radhiyallahu anhu, kemudian Ali bin Abi Thalib akan dibangkitkan, fayastaqi ilaihi, kemudian Ali bin Abi Thalib akan mengeluh juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam takhabulal muhajirin wal ansar, yaitu tentang perbuatan orang-orang muhajirin wal ansar yang tidak menolong Ali bin Abi Thalib fil mutalabah bihaqqi syar'i, tentang masalah kekhalifahan yang dirampas oleh Abu Bakar wa Umar. Ini sebenarnya panjang lebar, ini nggak mungkin kita baca semuanya. Namun itu kesimpulannya bahwasanya Imam Mahdi mereka kalau akan bangkit atau kalau bangkit pasti akan mereinkarnasi, akan membangkitkan lagi orang-orang yang telah mati daripada Ahlul Bait, dan mereka akan bersama-sama membalas dendam atas perbuatan orang-orang As-Sunni. Kemudian yang ke-8, wa ta'taqidu syi'atu fil bada' wa dzalika nisbatu ghiyabi syai'anillah tsumma dhuhuruhu lahu. Kelompok Syiah Rafidhah meyakini adanya ilmu bada' yang sudah kita sampaikan tadi, yaitu bahwasanya Allah dahulunya tidak tahu, setelah terjadi baru Allah tahu. Artinya dahulunya Allah jahil, kemudian Allah baru tahu setelah kejadian. Ini sekali lagi melecehkan Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah berfirman, la yadillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak tidak jahil dan tidak pula lupa. Ilmunya Allah tidak didahului oleh ketidaktahuan dan tidak diiringi oleh kejahilan. Ini adalah akidahnya kaum muslimin, ini adalah akidahnya Al-Qur'an. La yadillu rabbi wa la yansa. Allah tidak jahil dan Allah ilmunya tidak akan diiringi oleh kelupaan. Ilmunya Allah kekal abadi. Ilmunya Allah meliputi segala sesuatu. Wallahu bikulli syai'in alim. Ya'lamu adh-dhahira wal batin, mengetahui apa yang nampak maupun yang tersembunyi. Ilmunya Allah meliputi segala-galanya. Namun kelompok Syiah Rafidhah melecehkan Allah dengan mengatakan Allah dahulunya tidak tahu, kemudian setelah terjadi sesuatu itu baru Allah tahu. Naudzubillah min dzalik. Summa dhuhuru lahu wa dzakara nukhbati anna Ja'far bin Muhammad al-Baqir nassa ala imamati Ismail ibnihi. Di antara contoh mereka menuduh Allah itu dahulu jahil, yaitu ada kata mereka kisah yang diriwayatkan oleh An-Nubakti, tokohnya mereka, bahwa Ja'far bin Muhammad al-Baqir termasuk imamnya mereka, yang mana sebetulnya ini sekali lagi imamnya mereka dari Al-Bait sebetulnya adalah orang yang berlepas diri daripada kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Mereka adalah orang-orang yang sebetulnya dilecehkan oleh Syiah Ar-Rafidhah. Bahwasanya Ja'far bin Muhammad al-Baqir telah mewasiatkan kepemimpinan itu kepada putranya yang bernama Ismail, wa asyara ilaihi fi hayatihi. Dan pada waktu Ja'far al-Baqir ini masih hidup, Ja'far bin Muhammad al-Baqir ini masih hidup, dia mengisyaratkan bahwasanya penggantinya adalah anaknya yang bernama Ismail. Summa anak Ismail mata wa huwa hayyun. Namun setelah dia memberikan wasiat tersebut, Ismail putranya mati, sedangkan dia Ja'far ini masih hidup. Faqala, maka dia berkata, ma badalillahi fi syai'in kama badalahu fi Ismail ibni.
Ya, maka disinilah ilmu badanya Allah itu jelas terang, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dahulu tidak tahu bahwa Ismail akan mati. Ya. Oleh karena itulah orang tuanya yang bernama Ja'far yang dia merupakan imam Syiah kata mereka itu mewasiatkan Ismail akan menjadi pemimpin, sedangkan apa? Dia akan mati. Berarti apa? Allah dahulunya tidak tahu. Setelah kejadian itu baru Allah tahu bahwa yang berhak menjadi penggantinya bukan Ismail putranya tadi. Ini kata orang Syiah merupakan bukti bahwasanya Allah dahulunya jahil, kemudian Allah tahu setelah terjadi. Wa ta'taqidu syi'atu anna immataha ma'sumuna wa qad nassa imamuhum Ja'far as-Shadiq ala imamati ibni Ismail. Kelompok Syiah Rafidhah meyakini bahwasanya imam mereka maksum. Wa qad nassa imam Ja'far as-Shadiq ala imamati ibni Ismail walakin mata Ismail fi hayati abi Ja'far falil khuruj min dalikal ma'zaq qalu badalillah fi Ismail kada wa kada. Seperti yang disampaikan tadi bahwasanya Ja'far as-Shadiq itu mewasiatkan bahwasanya sepeninggal beliau yang menjadi pemimpin Syiah adalah Ismail putra beliau, Ismail bin Ja'far bin Muhammad al-Baqir. Namun ucapannya tersebut jelas-jelas salah sebetulnya. Karena apa? Ismail terbukti apa? Meninggal sebelum Ja'farnya apa? Ayahnya meninggal dunia. Untuk keluar daripada ucapannya tadi itu, maka dia menyandarkan kesalahan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ya, sekali lagi perhatiannya Syiah kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang salah itu bukan Ja'far namun siapa? Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan bahwasanya putranya Ismail menjadi pemimpin, sedangkan dia apa? Akan meninggal sebelum ayahnya meninggal dunia. Nanti banyak akan dinukilkan oleh pengarang di sini dalam pembahasan tersebut bukti-bukti dari ucapan kelompok Syiah Rafidhah. Yang kesembilan di antara akidah Syiah, ta'taqidu syi'atu fit taqiyah wa taqulu taqiyah dinaha, atau wa taqulu at-taqiyatu dinuha wa dinu abaiha wa taqulu la imana liman la taqiyatalah. Kelompok Syiah Rafidhah meyakini bahwasanya tentang taqiyah, yaitu menyembunyikan keyakinan mereka di hadapan kaum muslimin, atau dalam arti yang lain kemunafikan mereka, menampakkan keimanan mereka dan menyembunyikan kekufuran mereka. Itu kalau apa? Mereka dalam keadaan lemah, mereka dalam keadaan terjepit, mereka melakukan taqiyah. Namun ketika mereka punya kesempatan seperti sekarang ini di beberapa tempat, mereka apa sudah tidak taqiyah lagi, betul-betul menampakkan bagaimana kekufuran mereka, bahkan menantang kaum muslimin. Tokoh di negeri kita mengatakan apakah kita mau untuk menjadikan Indonesia sebagai Suriah yang kedua. Sebenarnya kita siap-siap saja. Artinya apa? Apalagi mereka di sini seperti, namun paling tidak kaum muslimin harus tahu bagaimana kekufuran mereka, kesyirikan mereka, dan kewajiban kaum muslimin untuk kembali kepada agama yang hak. Jangan sampai benci kepada Syiah Ar-Rafidhah namun apa? Mengikuti ajaran mereka juga, menyerupai ajaran mereka juga. Kalau kelompok Syiah Ar-Rafidhah menuhankan imam mereka, ada sebagian kaum muslim yang menuhankan wali-wali mereka. Naudzubillah min dzalik. Ini adalah apa? Penyerupaan kepada Syiah Ar-Rafidhah yang sangat ajaib. Mereka benci kelompok Syiah padahal ajarannya 11-12. Naudzubillah min dzalik. Padahal Rasul mengatakan man tasyabbaha biqaumin fa huwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Tasyabuh bukan dilarang kepada orang Yahudi, orang Nasara, namun juga kepada kelompok Syiah Rafidhah yang mereka lebih jahat, lebih kufur daripada orang Yahudi ataupun orang An-Nasara. Qatalahumullah jami'an. Kelompok Syiah meyakini adanya taqiyah. Wa taqulu at-taqiyatu dinuha, dan mereka mengatakan taqiyah adalah agamanya mereka. Wa dinu abaiha, agamanya nenek moyang mereka. Wa taqulu, dan mereka mengatakan tidak ada iman bagi yang tidak bertaqiyah. Maka antum juga harus hati-hati. Terkadang mungkin ada teman-teman yang mereka terkadang apa? Menyembunyikan kekufuran mereka dari kelompok Syiah Ar-Rafidhah. Wa mana dzalik annahum yaquluna ma la yaf'alun. Maknanya mereka mengucapkan apa yang mereka tidak perbuat. Wa yudhiruna khilafa ma yubtinun, menyembunyikan apa yang dalam dada-dada, atau menampakkan yang berlainan dengan apa yang di dalam dada mereka. Sama persis dengan kelompok al-munafiqun. Tidak ada bedanya. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un
apabila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami beriman sebagaimana kalian. Namun ketika mereka pulang kepada setan-setan mereka, mereka mengatakan kami bersama kalian dan kami hanya memperolok orang-orang yang beriman. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di antara ciri orang-orang Syiah Rafidhah sama dengan ciri orang munafikin, mereka ingin menipu Allah dan Allah membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Jika mereka berdiri untuk salat, mereka malas-malasan. Ya, kita waktu di Madinah ya sangat jelas bagaimana sifat kemunafikan mereka. Datang ke Masjid An-Nabawi, kadang enggak salat bersama kita. Kita lagi salat, mereka duduk ngobrol dengan teman-temannya dari Iran sana. Ya, apalagi kalau antum lihat wajah-wajah mereka, bukan wajah seperti manusia. Ya, data wajah asyayatin minal ins. Kayak kalau asar, salat adzan asar dikumandangkan, ya, mereka turun dari hotel. Bukan masuk ke masjid, datang ke kuburan Al-Baqi. Ya. Ketika dikumandangkan adzan maghrib, mereka pulang ke pondok mereka, ke hotel mereka, tidak salat di Masjid An-Nabawi. Ya. Ini adalah apa? Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, bahkan tidak salat mereka. Padahal di Masjid An-Nabawi. Ya, sekali lagi ketika adzan dikumandangkan salat asar, mereka turun dari hotel, masuk ke atau ke dekat pemakaman Al-Baqi. Ketika dikumandangkan adzan maghrib, mereka lari ke hotel. Seperti ciri Syaitan kan gitu. Setan kalau dikumandangkan adzan, lari sampai terkentut. Mereka juga sama, lari ke hotel mereka. Ya, intinya itulah sifat orang-orang Syiah Ar-Rafidhah qatalahumullah. Oke. Bacakan lagi. Baik, yang berikut kita tambahkan lagi. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allah yastahzi'u bihim wa yamudun fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian yang ke-10, ta'taqidu syi'atu fi jawazi mut'ati nisa allati harramaha Allah wa rasuluhu ila abadil abadi alal muslimin. Kelompok Syiah Rafidhah mereka meyakini bolehnya nikah mut'ah. Ini yang sudah bukan rahasia umum lagi. Bukan rahasia lagi, namun sudah menjadi rahasia umum. Yaitu mereka meyakini bolehnya nikah mut'ah. Apa nikah mut'ah itu? Zina. Ya, seperti orang datang ke prostitusi atau lokalisasi. Ini seperti itu kelompok Syiah Rafidhah, datang kepada seorang perempuan untuk dinikahi dalam waktu 1 jam, 2 jam, 2 menit, 3 menit dengan mahar yang telah disepakati tanpa ada wali. Itu adalah nikah mut'ah. Seperti datang ke lokalisasi. Ini adalah perbuatannya orang-orang Syiah Ar-Rafidhah yang sama dengan orang-orang Al-Yahud yang tidak tahu itu zina atau tidak, namun itulah pelampiasan hawa setan mereka daripada kelompok Syiah dan Al-Yahud. Mereka meyakini bolehnya nikah mut'ah yang telah diharamkan Allah dan Rasulnya. Insyaallah pada kesempatan yang akan datang kita akan bawakan ucapan-ucapan mereka tentang Syiah tentang nikah mut'ah ini. Walakin Syiah taqulu fi dzalik tazawwaj minhunna alfan fa innahunna mustajirat. Kalau Syiah mengatakan tazawwaj minhunna, nikahilah mereka perempuan tersebut 1000 kali karena mereka itu mustajirat, seperti naudzubillah min dzalik, pelacur-pelacur itu. Warawa al-Kulaini anna Aban bin Sa'lab qala li Ja'far as-Shadiq inni akunu fi ba'di turuqat fa'ara al-mar'a al-hasna wa la aman an takuna dzati ba'lin aw min al-awahir qala laisa hadha 'alaik inna ma'alika antus saddiqaha fi nafsiha. Ada riwayat dari Al-Kulaini dalam kitabnya Al-Kafi bahwasanya ada seorang yang bernama Aban bin Sa'lab mengatakan kepada Ja'far as-Shadiq, ini sekali lagi nisbahnya mereka kepada Imam-imam Al-Bait, ini adalah dusta semata. Dia mengatakan, Aban bin Sa'lab mengatakan kepada Ja'far as-Shadiq, sesungguhnya aku melihat perempuan yang cantik di sebagian jalan, dan aku khawatir dia punya suami atau dia termasuk pelacur. Artinya apakah boleh aku nikah mut'ah dengannya? Apa kata Ja'far as-Shadiq? Ini dustanya orang Syiah Rafidhah kepada Ja'far as-Shadiq. Kata dia tidak mengapa. Ini bagaimana kekejian orang Syiah Rafidhah membolehkan nikah. Meskipun nikah sah saja kalau sudah ada suaminya, haram dalam Islam. Kalau mereka boleh menikahi perempuan yang sudah punya suami. Naudzubillah min dzalik. Kalau bukan hewan, bukan Syiah namanya. Qala laisa hadza 'alaik. Engkau tidak berdosa kalau menikahi perempuan tersebut.
Inna ma'alika an tusaddiqaha fi nafsiha. Yang penting engkau memberikan mahar, sedekah. Wa yuraghibuna atba'u fi mut'atin nisa. Mereka menganjurkan para pengikut mereka untuk nikah mut'ah. Wa yaftaruna ala Rasulullah sallallahu, dan mereka membuat kedustaan terhadap Rasulullah sallallahu. Kata mereka Rasul pernah bersabda, sekali lagi ini adalah apa? Dusta kepada Rasulullah sallallahu. Ada sebuah hadis kata mereka yang berbunyi man tamatta'a marratan kana darajatu ka darajatil Husain alaihissalam. Barang siapa yang nikah mut'ah sekali, maka derajatnya seperti derajat Al-Husain. Wa man tamatta'a marratain kana darajatu ka darajatil Hasan alaihissalam. Dan barang siapa nikah mut'ah 2 kali, maka derajatnya seperti Al-Hasan. Wa man tamatta'a thalatha marrat kana darajatu ka darajati Ali bin Abi Thalib. Yang 3 kali nikah mut'ah seperti Ali bin Abi Thalib. Yang keempat sebagaimana derajatnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kalau antum baca tokoh-tokoh Syiah yang sudah bertobat, antum akan tahu bagaimana sikap kebinatangan, kehewanan mereka. Bahkan anak-anak kecil mereka setubui. Bukan hanya yang perempuan, yang laki juga mereka setubui. Naudzubillah min dzalik. Itulah kal an'am bal hum adall. Mereka seperti ulaika kal an'am, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ini secara ringkas yang disampaikan oleh Al-Ustaz Muhammad Abdullah, bahwasanya akidah Syiah Rafidhiyah yang kafir itu tidak lepas daripada 10 poin tadi. Insyaallah perinciannya pada kesempatan yang akan datang. Wallahu ta'ala wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.